wanita yang melakukan pesugihan dengan menggunakan jalangkung dan menjadi kaya raya. Oke, guys, sekarang gue mau bahas sesuatu ya, tapi bukan tentang pertanian. Ini tentang hal lain ya, tentang suatu konten yang menurut gue tuh konyol, konyol banget ya. Jadi gini, uh, gue punya temen namanya Justina. Justina ini ceritanya dia punya villa. Terus ada kejadian gak mengenakan. Pas gue scroll medsos gue waktu itu, gue nemu tulisannya dia. Judulnya kayak begini. Kalian yang punya orang kepercayaan dengan kunci apapun harus hati-hati, jangan kayak aku, kepercayaan selama 20 tahun rusak. Bagaimana kalau saya mau menyewakan orang menjual villa saya kalau kayak gini? Saya nggak pernah ganggu orang, tapi biasalah, cobaan pasti ada. Apa tuh kejadiannya? Jadi gini, lakinya si Jasina tuh lagi iseng aja scroll TikTok, terus akhirnya nemu suatu konten horor, ya, villa. Villa itu katanya tuh milik Bu Lilis, ya, yang melakukan pesugihan jelangkung. Which is sebenarnya yang punya villa itu adalah si Justina ini. Nah, mau tahu videonya? Videonya lumayan viral sih. Nih ya, gue kasih videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata rumah ini adalah rumah peninggalan terakhir dari almarhumah Bu Lilis. Mungkin kalian sudah tahu semua tentang cerita Bu Lilis, di mana Bu Lilis ini adalah wanita yang melakukan pesugihan dengan menggunakan jalangkung dan menjadi kaya raya. Kisah tentang pesugihan Bu Lilis sempat viral di daerah Bogor, di mana dia melakukan pesugihan dengan menggunakan media jalangkung, yang dimana dia melakukan pesugihan untuk mencapai kekayaan yang cukup banyak. Dan ternyata rumah ini adalah rumah terakhir yang dipunyai oleh Bu Lilis ketika dia masih hidup, dan rumah ini terletak di daerah Sukabumi. Wow, ternyata Bu Lilis melakukan pesugihan ini mempunyai harta yang cukup banyak ya, hasil dari pesugihan, teman-teman. Dan katanya ini adalah rumah terakhir dari pesugihan Bu Lilis, teman-teman. Ya, ini adalah bagian ruang tamunya. Dan di mana di sini juga katanya ada satu pandopo yang digunakan sebagai tempat ritual pesugihan jalangkung dari Bu Lilis, dan terletak di bagian belakang rumah ini ya, teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan coba untuk ke sana. Dan ini adalah bagian dari rumah atau harta terakhir dari Bu Lilis, teman-teman. Dan ini ada bagian kamarnya. Ya, jadi memang rumah ini itu bersih ya, teman-teman ya. Karena memang katanya lokasi ini tuh masih dijaga oleh penjaganya. Dan sampai sekarang pun masih dibersihkan, teman-teman. Dan ini adalah rumah terakhir yang dimana memang cerita yang gue dapetin berdasarkan dari beberapa konten kreator yang sudah pernah ekspor di sini. Kita coba untuk ke atas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bagian lantai atasnya, teman-teman. Di sini ada ruang tamu juga. Nah, di sini juga ada beberapa kamar-kamar, ya, di bagian sini juga. Dan di bagian belakang sini itu tuh ada beberapa pandopo-pandopo, teman-teman. Ya, mungkin kelihatan ya bangunannya dari sini. Oke, mungkin nanti malam kita akan coba untuk ekspor aja di lokasi ini jam 9 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di live streaming Bang Song TV. Sampai jumpa nanti malam. Oke, lanjut. Dalam postingan si Justina ini, dia bilang, siapa itu Bu Lilis? Kami tidak kenal dan kami tidak pernah menjual villa kami sama sekali. Kami tinggal di Jakarta dan kunci villa sejak selesai sewa menyewa kami titipkan ke Mang Didin, pekerja villa yang bersih-bersih dengan gaji bulanan. Konten TikTok sudah dihapus. Mohon bagi yang kenal akun tersebut harap mempertanggungjawabkan perbuatannya. 1. Masuk ke villa kami tanpa izin. 2. Membuat konten di villa horor di villa kami dan mempost di akun TikTok dan IG. Teman-teman yang kenal mereka mohon bantuannya dipanggil. Saya dan suami saya bangun villa itu dengan uang kerja keras, bukan dari hasil pesugihan. Tolong ya, bagaimana menertibkan penipuan semacam ini? Kasihan sekali orang-orang yang follow dan hanya dibuat cerita dengan menggunakan villa orang.
eh gimana ngomongnya ya? Jadi sampai detik ini si content creator ini masih belum menghubungi Justina, ya. Kedua, si Justina juga bilang katanya itu dengan uang kerja keras. Ya gue tahu Justina ini orang baik ya. Kenapa gue bilang orang baik? Tanpa kalian harus mengenal dia ya. Justina ini dia punya hati yang lembut. Kenapa? Karena dia melakukan rescue terhadap anjing dan kucing terlantar. Jadi dia memberi makan, dia memberi kasih sayang kepada hewan-hewan yang terlantar ya. Yang dimana itu tidak semua orang bisa melakukan hal itu, termasuk gue. Ya, gue suka binatang tapi gue nggak bisa kayak dia. Ya dari situ aja gue langsung tahu kok dia bukan orang yang jahat atau suka mengambil hak yang bukan milik dia. Kebayang nggak? Jadi seorang content creator ya mencari ide untuk comeback karena di video itu kan part 2 ya. Terus dia menemukan sebuah villa kosong ya di suatu pinggir kota yang kelihatannya tuh Instagramable, nggak ada orang juga ya, membuat cerita karangan seolah-olah itu adalah villa milik Bu Lilis yang melakukan pesugihan apa tuh jelangkung ya. Video tersebut meledak, viewersnya banyak, komentarnya banyak, ya seram lah segala macem lah. Ketahuan dong sama yang punya villa. Orang itu kan rela mengarang demi engagement ya. Itu kan sama aja kayak misalnya Anda atau saya gitu ya, lo apa gua gitu ya masuk toko bawa kamera tersembunyi gitu ya di sini gitu ya. Terus gue ngasih efek tuh glitch. Efeknya tuh vintage dengan backsound yang agak serem. Soalnya toko yang megah ini, pelanggannya yang banyak, toko ini melakukan pesugihan gitu loh. Kan sama aja. Yang punya sama-sama nggak tahu kalau sebenarnya tuh ada video ya. Terus di post seolah-olah tuh angker melakukan pesugihan. Atau sekedar masuk rumah orang lah. Rumah yang agak tua gitu, heritage, kita masuk, nanya ada yang punya nggak gitu kan. Pasti yang punya nggak ada kan. Terus kita pergi gitu kan. Itu kita bisa membuat suatu apa ya, mengarang cerita. Saya memasuki rumah angker tua ini dari zaman Belanda, diusir karena pemiliknya tidak mau ada orang asing yang tahu dalamnya seperti apa. Nah, seperti itu. Apa ya, itu namanya kan merugikan orang. Kan nggak mungkin juga si Justina nanti itu ya nulis papan di villanya itu ya, disewakan villa bebas setan SHM atau dijual SHM gitu kan, enggak. Jadi pesan moral di sini ya, kita tuh jangan asal bikin konten horor. Apalagi kalau itu udah menyangkut properti orang lain. Yang kedua, fakta itu bisa lebih menyeramkan daripada fiksi. Terutama kalau sudah masuk ke ranah hukum. Yang ketiga, viral tuh sifatnya sementara, tapi somasi itu sifatnya nyata. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya juga seorang konten kreator, jadi marilah sama-sama teman-teman yang memang kita bergerak di dunia seperti ini, buatlah suatu konten yang positif, tidak merugikan orang lain. Supaya ya nggak seperti ini. Kasian dia kan, udah susah payah bayar pegawainya si Justina, ya kan? Terus udah capek-capek ngedit, udah capek-capek tuh ngejar, dia lari-lari, capek-capek lari-lari ya, seolah-olah dikejar bayangan. Dan pasti kan hati-hati itu kan, jangan sampai dia nabrak sesuatu hiasan atau apa yang akhirnya memecahkan properti dari villa itu. Udah ngos-ngosan juga. Ya, semua itu harus di take down. Akhirnya percuma kerjaannya. Teman-teman, saya Justina. Saya yang pemilik villa di Hanjawar yang kemarin videonya masuk di konten horor. Ini saya sekarang ada di villa dan ini pemegang kuncinya. Nih, ini yang telah menyerahkan kunci ke yang konten itu. Saya Justina loh ya, saya bukan Ibu Lilis. Saya tidak melakukan pesugihan. Saya bangun villa ini 20 tahun yang lalu hasil jerih payah kerja saya murni ya. Tidak ada korupsi, juga tidak ada sugi-sugi, magic-magic, tidak ada. Saya tidak punya jelangkung ya. Yang saya punya adalah hewan, ratusan hewan yang telah saya selamatkan dari jalanan. Dan saya adalah pekerja steril, pro steril yang keras. Jadi ini konten ini saya bikin untuk menyanggah. Kenapa? Karena saya merasa sangat dirugikan. Bagaimana ya? Saya mau nyewa ini, apa orang mau nyewa? Ada jelangkung di sini, ya. Saya mau jual. Terus apa? Ada orang yang mau beli villa saya? Villa saya 1.500 meter.
Ada 2 villa di sini. Satu dulu punya teman saya di sini, total tanahnya 3.000 lebih. Jadi teman saya itu kemungkinan juga dijadikan konten. Nanti saya akan hubungin dia karena dia juga belum tahu teman saya yang dulu punya villa di sebelah sekarang lagi ada di luar negeri. Dia lagi belum bisa saya hubungin. Nanti nextnya mungkin akan ada kelanjutannya. Nah sekarang ini saya lagi kesini untuk membicarakan ini maunya apa nih, orang mau saya apain. Kenapa? Karena saya sudah kenal dia ini di 20 tahun ya, dan saya tidak pernah berbuat jahat sama dia. Gajinya tetap saya bayar, dia utang tetap saya kasih. Saya kalau kesini selalu kasih dia apa-apa makan saya suka kasih. Anak dia saya bawa jalan-jalan, anak dia saya kasih apa segala macam, istrinya juga sama ya. Jadi saya kecewa sekali. Jadi saya ini saat ini detik ini masih bingung harus saya apakan orang ini. Ya, orang kecil, hanya orang kecil. Jadi saya bingung sebenarnya kesini itu mau apa. Apa saya laporkan polisi dan dia akan langsung ditangkap gitu. Saya sendiri bingung. Nah coba teman-teman bisa lihat nih villanya apakah kelihatan seperti jelangkung itu, ada jelangkung. Coba sus langsung. Sus aja udah. Kita cari jelangkung apa di WC atau di kamar. Halo. Kamar ya. Oke. Ayo guys, kita lagi nyari ini sama Ibu Justin ini ya, bukan Bukan Ibu Lilis, saya bukan Ibu Lilis. Saya tidak punya jelangkung, ya ingat itu. ini meja di kamar. Dapur. Oh, waktu itu kemarin ke dapur. Itu kemarin dia sampai di dapur ini. Ini kemarin enggak ini. Oh, ini hancur ya. Catnya doang. Kan namanya lembab ya. Oh lembab tuh suka gitu. Namanya juga gitu catnya. Ini kamar belakang, ini taman belakang. Ini tinggal aku buka. Lucu banget pakai gini. Itu punya tetangga aku. Malah tetangga aku juga Oh, gila, keren banget, enak. Adem loh di sini. Ini ada. Ini cuma rumputnya lagi agak tinggi. Ya ini pohon alpukat. Tuh, alpukat. Bukan pohon apa? Ya kalau lagi lembab begitu yang begitu sih. Seperti ini. Kita sering. Ya ini juga bisa dibuka. Ini kalau panjang begini, kalau panjang dengan potong-potong. Potong-potong paling belakang view-nya. Tuh kan waktu kemarin nggak ada itunya ya. Oh iya, Heeh. masa Nih. ini dicopotin dulu. Copotin dulu. Dia bilang dia lagi potong rumput, masih nggak percaya, sorry ya. Iya, nggak mungkin juga sih orang yang itu yang Subuh sewanya tengah malam. Kayak disuruh copotin dulu kayaknya Copotin sih. dulu. Iya. Ini nih kondisinya begini nih. Ada foto saya, tapi waktu di konten nggak ada gitu. Terus ada foto-foto Lukisan-lukisan India, lah. ini dari India nih. Terus Iya. ada foto pemandangan aku beli di Cina itu. Tuh kan. Ya. Ini foto Ini dewa juga Dewa nggak ada. Sua. Dewa Sua. Foto tinggi di mana ya? Ada foto tinggi dulu. Foto tinggi dulu digantung di bawah tangga. Oh iya. Masih ada aja. Nah ini paling aku tinggal cat doang sih. Iya, dicat ulang. Ya karena ini kan lembab, nulis jadi kita jangan datang naik ke atas deh. Tidak ada jelangkung ya di sini teman-teman. Hai. Ini kamar yang di shoot. Yang di depan nggak kedengeran. Di depan, di luar dia kedengeran. Ini bukan
Ini WC kemarin ada yang komen. Itu bang WC ada pantulan apa tuh? Pantulan apaan itu, ada cahaya dari sana? Siapa yang mantul? Ini biasanya nama-nama. Wah, ada balkonnya. Iya, Enak banget. Ini enak dulu ya kalau kita main ke sini. Iya. Ini enak banget. Biasanya dulu banyak tanaman. Wah, balkon lagi. Oh, nembus. Ini depan. Oh, Ini biasanya khusus jemur. enak ya. Ini pohon mangga. Rejif tahu Rejif? Rejif itu anaknya Sonia. Itu dia bawa dulu waktu masih. Tapi pohon mangganya waktu dibawa kecil. Tapi sekarang gede tapi tetap nggak bagus. Itu ada pohon pisang biasanya. Pak, ada pisang. Oke. Panas orangnya. Ini meja masih bagus. Kamu coba kangen. Iya, kelupaan di bawah udah.